Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Jago Neon. Ya guys, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini saya masih dalam keadaan sehat, dan semoga teman-teman di rumah pun selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi pada video kali ini saya mau membawakan dua berita guys. Yang satu, TC Timnas Indonesia di Bali United atau di kandang Bali United, yaitu di kota Bali guys jelasnya. Dan berita yang kedua adalah di mana PSSI akan gelar turnamen mini turnamen yang akan digelar pada bulan September nanti, dan pesertanya itu salah satu rival kita. Siapa? Yaitu tetangga kita, jiran kita, Malaysia ya guys. Jadi dua jiran ini Indonesia dan Malaysia ini kayaknya memang fans-fansnya itu, supporter-supporternya itu penasaran siapakah yang lebih baik di antara kedua negara tersebut guys. Dan satu lagi yaitu negara dari Asia Barat, yaitu Lebanon guys. Jadi pada bulan September nanti bakal diadakan turnamen mini yang akan digelarkan di Indonesia, dan hanya 3 peserta negara guys. Yang saya bingung, kenapa gitu cuman 3 negara, kenapa nggak 5 lah, 5 negara kan mendingan gitu guys, agak lamaan gitu. Kalau cuma 3 negara kan kayaknya sedikit sekali ya. Yaudahlah, tapi nggak apa-apa, kita saksikan aja yuk langsung video lengkapnya seperti apa. PSSI akan menggelar mini turnamen dan undang Lebanon dan timnas Malaysia. Yaps, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu oleh fans timnas Indonesia, di mana kita semua mengharapkan timnas Indonesia akan bertanding melawan Malaysia, akan segera terwujud dalam Tri Nation Turnamen, di mana turnamen ini masuk dalam kelas FIFA Matchday dan kabarnya akan digelar di bulan September besok. Dan selain timnas Malaysia, timnas Indonesia akan menghadapi Lebanon sebagai lawannya di mini turnamen besok. Dan akhirnya kita akan melihat skuad terbaik timnas Indonesia kita akan melawan rival abadi di Asia Tenggara, yaitu skuad Malaysia, mana kita akan menyaksikan Ole Romeni dan kawan-kawan akan membuktikan kelasnya di hadapan timnas Malaysia dalam mini turnamen di FIFA Matchday bulan September besok. Dan di mini turnamen inilah kita semua bisa melihat siapakah yang lebih baik antara timnas Indonesia ataupun timnas Malaysia. So, jadi siapa nih udah nggak sabar menunggu pertandingan antara timnas Indonesia melawan timnas Malaysia, dan kira-kira siapa nih pemenangnya? Ya guys, sayangnya itu di bulan September sih ya. Coba kalau misalkan di bulan Juni ataupun Juli ya kan tinggal beberapa bulan lagi. Ini bulan September terlalu lama kalau menurut saya pribadi guys. Jadi saya tuh nggak sabar karena pengen tahu reaksi dari fans supporter Malaysia dan supporter timnas Indonesia guys. Karena kan di kedua belah pihak ini sama-sama penasaran nih, dan Malaysia penasaran seperti apa sih kekuatan skuad timnas Garuda Indonesia yang saat ini banyak dihuni pemain-pemain diaspora. Dan begitupun Malaysia ya. Malaysia pun kita tidak pungkiri bahwa Malaysia pun ada juga beberapa pemain diasporanya ya, pemain-pemain naturalisasi Malaysia guys. Jadi ini sama-sama penasaran nih guys, rival abadi di Asia Tenggara selain Thailand dan Vietnam. Malaysia pun sama, rival Indonesia di kawasan Asia Tenggara ya guys. Jadi banget penasaran nih, jadi udah nggak sabar gitu. Aturan jangan terlalu lama ya. Dan lagian kenapa sih harus cuman 3 negara, kenapa nggak 5 negara atau 6 negara gitu guys? Kayaknya nanggung banget cuman 3 negara gitu, Lebanon, Malaysia dan Indonesia. Aturan minimal 5 negara lah. Ini sih masukan aja ya, minimal 5 negara lah. Semoga PSSI atau PERIK mendengarkan ini ya guys, mengadakan mini turnamen ini jangan terlalu dikit banget ini kayaknya pesertanya, cuman 3 peserta. Kalau bisa 5 lah minimal, ya maksimalnya 6 atau 7 lah. Oke guys, lanjut. Wow. Ini media Malaysia memang mengajak ribut guys. Kemarin ada wacana PSSI akan mengundang Malaysia untuk bertanding di mini turnamen ya guys. Dan media Malaysia ini bilang sangat tidak sopan. Turnamen apa ini jauh level dengan Malaysia. Wow. Tahu rank Malaysia itu sudah di bawah Indonesia ya guys. Sedangkan medianya bilang sudah jauh dengan level Malaysia. Maksudnya gimana ini guys? Ini Malaysianya yang tidak selevel dengan Indonesia atau Indonesia yang tidak selevel dengan Malaysia?
Memang media Malaysia ini perlu dikasih paham ya guys, atau ini hanya alibi biar Malaysia tidak ketemu Indonesia, biar tidak dibantai Indonesia ya guys. Tulis di komen. Ya itu sih hanya beberapa oknum netizen dari Malaysia aja yang ngomong begitu. Itu artinya dia merendah diri ataupun dia merendahkan kita, ya hanya dia yang tahu tuh yang komentar seperti itu guys. Karena di situ dia komentar itu turnamen apa ini, kata dia kan jauh level dengan Malaysia. Maksudnya jauh level dengan Malaysia itu Malaysia tertinggal jauh dengan Indonesia atau Indonesia yang tertinggal jauh dengan Malaysia, itu kurang paham juga. Cuma dia yang ngerti ya guys. Biarin aja lah komentar itu, gak usah dipedulikan. Kita intinya fokusnya ke Pildun aja. Oke, turnamen apa nih jauh level dengan Malaysia? PSSI mengundang Malaysia dan Lebanon untuk turnamen di Indonesia pada September 2025. Tapi media Malaysia One Football My memberikan komentar, turnamen apa nih jauh level dengan Malaysia? Netizen Indonesia pun langsung membalas, mengingat pencapaian timnas Indonesia yang jauh lebih tinggi. Indonesia sudah lolos ke putaran final Piala Asia 2027 dan berada di jalur Piala Dunia 2026. Sementara Malaysia masih berjuang di babak kualifikasi Piala Asia. Apakah turnamen ini bisa jadi ajang untuk menunjukkan siapa yang lebih unggul? Silahkan tulis di komentar. ya guys, yang pasti kita tidak tahu siapa yang lebih unggul ya. Dan bukannya saya merendahkan dari mana-mana tim ya guys. Jadi tim Indonesia, tim Malaysia, ya kalau dari fakta dan kenyataannya ya banyak yang bicara Indonesia yang lebih unggul, karena buktinya sudah nyata di depan mata, kita saksikan sendiri ya guys. Kalau kita bisa lolos ke kualifikasi round 3 dan Malaysia belum sama sekali. Karena ya kita tahu tim Asia Tenggara itu yang udah pernah lolos itu hanya Indonesia, Thailand dan Vietnam. Awalnya kan Thailand dan Vietnam terakhir ya Indonesia nih yang lolos ke round 3 Piala Dunia. Oke guys, lanjut. Jadi pada berita berikutnya atau video berikut ini, dimana kita saksikan bahwasanya TC timnas Indonesia digelar di di kota Bali guys. Yang kita tahu ya guys, PSSI ini pintar sekali, karena kan pertandingan tim pemain diaspora kita kan sudah menyelesaikan liga-liganya masing-masing ya guys. Jadi hitung-hitung menyatukan chemistry para pemain dan sekalian liburan di Bali guys. Ini bagus sih, jadi biar refreshing otak selama pertandingan di liganya masing-masing ya guys ya. Pemain-pemain ini dia refreshing lah ke Bali, sekaligus TC di Bali dan menyatukan chemistry sesama pemain gitu guys. Bagus ini digelarnya tuh di Bali, pas banget lah kalau menurut saya pribadi. Saudara Ketua PSSI Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan menggelar pemusatan latihan di Bali Training Camp yang bakal dimulai pada 26 Mei 2025. Erick Thohir menambahkan pemusatan latihan harus dimaksimalkan Timnas Indonesia agar menampilkan performa terbaiknya. Timnas Indonesia membutuhkan persiapan yang cukup sebelum menjalani 2 pertandingan penting melawan Tiongkok dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keindahan TC di Bali untuk menyatukan strategi dan suasana hati. Timnas Indonesia di era Sintayong hingga Patrick Kluivert sekarang tidak perlu susah-susah menentukan lapangan mana yang akan dipakai untuk menggelar pemusatan latihan. Kali ini, TC Timnas Indonesia proyeksi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan digelar di Bali pada akhir Mei atau setelah BRI Liga 1 2024-2025 usai. Bisa dibilang, TC kali ini sekalian melepas penat sejenak setelah 1 musim berkompetisi sembari berlatih dan kembali membangun suasana hati serta kehangatan tim. Sebab, Bali United Training Center yang menjadi lokasi TC Timnas Indonesia
menyediakan berbagai fasilitas penunjang. Ada gym, locker room kelas Wahid, Bali United Cafe juga tersedia, dan ruangan pertemuan bisa digunakan dengan maksimal. Tempat para pemain timnas Indonesia menginap juga tidak perlu dikhawatirkan. Ada resort mewah di dekat Bali United Training Center dengan pemandangan pantai indah dan Pulau Nusa Penida yang mempesona dan memanjakan mata serta jiwa. Untuk akses ke Bali United Training Center juga sangat eksklusif. Lantaran milik Bali United, hal ini berarti lokasi tersebut milik pribadi. Tidak sembarangan orang yang bisa masuk, hanya yang berkepentingan saja bisa ke sana sehingga fokus latihan bisa tetap terjaga. Terlebih, penggawa Garuda memiliki basic fans yang tinggi termasuk supporter wanita yang terkenal dengan sebutan Cegil. Kini, jajaran pelatih tim Garuda seperti Patrick Kluivert, Alex Pastor, hingga Denny Lanzat juga bisa menikmati indahnya pulau tempat latihan sembari meracik strategi jitu dalam 2 pertandingan tersisa. Hal yang tentu jarang terjadi di Eropa. Ya, TC kali ini emang bener-bener apa ya, kalau kata saya sangat-sangat apa ya, pas lah untuk para pemain timnas kita setelah kompetisi, selama berkompetisi di liganya masing-masing. Pastikan mereka ini butuh yang namanya hiburan, refreshing ya guys, sekaligus latihan guna menghadapi nanti di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Cina dan Jepang ya guys. Jadi pelatihan pelatihan sekaligus refreshing di Bali. Ya kita tahu ya, Bali siapa yang tidak kenal. Jangankan di Indonesia, di Indonesia, di luar negeri, seluruh negara-negara itu kenal pariwisatanya. Di Bali itu memang sangat indah guys. Jadi paslah untuk pemain-pemain kita ini untuk menghibur dan memanjakan mereka di TC kali ini guys. Oke, lanjut. Sob, akhirnya timnas Indonesia punya kesempatan buat kumpul lebih lama sebelum lawan Cina. Nggak kayak kemarin yang mepet-mepet. Kali ini ada waktu buat Patrick Kluivert ngejaga chemistry tim ya. Tapi ini bukan cuma soal latihan biasa. Ini soal gimana Kluivert ngegantiin pola kepemimpinan Shin Tae-yong tanpa bikin pemain kaget. Mayoritas pemain udah kelar musimnya sejak Mei. Jadi ada waktu buat TC yang lebih maksimal. Liga Belanda udah bubar lebih dulu. Liga Eropa udah rampung. Liga 1 hampir sama. Ini kesempatan emas buat Kluivert bangun komunikasi. Karena beda banget sama Shin Tae-yong yang udah deket banget sama pemain kayak bapak ke anak. Nggak bisa langsung ditiru, tapi chemistry itu harus dibentuk lagi. Ya guys, demikian video-video berikut dimana semoga video ini bisa memberikan teman-teman informasi dan wawasan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.